Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Azhar, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 246 sampai dengan ayat 248 dari surah Al-Baqarah, masih pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ayat 246. Tidakkah engkau perhatikan dari hal pemuka Bani Israel sesudah Musa, seketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang pada jalan Allah. Berkata dia, apakah tidak akan terjadi kelak kalau diperintahkan atas kamu berperang, bahwa kamu tidak akan mau berperang? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak akan mau berperang pada jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami. Tetapi setelah diperintahkan kepada mereka berperang, berpalinglah mereka kecuali sedikit dari antara mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang aniaya. 247. Dan berkatalah kepada mereka nabi mereka itu, sesungguhnya Allah telah melantik untuk kamu Talut menjadi raja. Mereka berkata, adakah patut dia berkuasa atas kami?
Padahal kami lebih berhak dengan kekuasaan itu daripadanya, sedang dia tidak diberi kemampuan dan harta. Berkata dia, sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kamu dan telah melebihkannya kekeluasan daripada pengetahuan dan tubuh. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah adalah Maha Luas lagi mengetahui. Ayat 248. Dan berkata kepada mereka nabi mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah bahwa akan datang kepada kamu tabut itu. Di dalamnya ada sesuatu yang menenteramkan hati dari Tuhan kamu, dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dipikul akan dia oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda bagi kamu jika sungguh kamu orang yang beriman. Memilih pemimpin. Setelah pada ayat di atas Tuhan mengemukakan suatu perbandingan, yaitu satu kaum yang karena takut mati menjadi mati dan bisa hidup kembali asal semangat untuk hidup timbul kembali pada kaum itu. Sekarang Tuhan menyuruh lagi memperhatikan suatu kejadian pada Bani Israel. Setelah mereka diseberangkan dari Mesir oleh Nabi Musa dan dikarantinakan di Padang Tih 40 tahun lamanya dengan pimpinan Nabi Yusya, mereka dapat juga menempuh negeri yang telah dijanjikan Tuhan untuk mereka, tanah Kanaan atau kemudian menjadi Yerusalem. Setelah beberapa lama kemudian semangat mereka menjadi kendor, pemimpin-pemimpin yang kuat tidak timbul lagi, sehingga bangsa Palestina, bangsa asli negeri itu bangkit kembali. Maka mereka desaklah Bani Israel sehingga lemah dan runtuh. Imam-imam atau ketua-ketua mereka berganti-ganti naik, tetapi tidak ada yang kuat memimpin mereka untuk bangun kembali sebagai dahulu pernah mereka rasai. Yang tinggal hanyalah nabi-nabi yang bergiliran datang. Nabi-nabi itu pun kalau tidak mereka senangi, ada yang mereka bunuh. Tetapi ada di antara nabi itu, menurut ahli tafsir, Samuel namanya. Usianya telah tua tetapi pikirannya sangat diharapkan orang. Di zaman Nabi Samuel inilah timbul pikiran Bani Israel atau atas perlunya seorang raja yang akan memimpin mereka. Disinilah yang akan dikisahkan oleh ayat yang kita uraikan ini. Tidakkah engkau perhatikan dari hal pemuka Bani Israel sesudah Musa? Pangkal ayat 246. Yaitu beberapa lama masanya sesudah Nabi Musa meninggal. Seketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka yang namanya Samuel itu, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang pada jalan Allah. Rupanya oleh karena sudah merasa kesengsaraan karena tindasan orang Palestina, yang menyebabkan mereka kena makian hina, terasalah dalam pikiran pemuka-pemuka mereka bahwa kesengsaraan itu hanya dapat diatasi kalau ada raja yang akan memimpin yang dapat menyatukan mereka semua. Karena salah satu sebab dari kehinaan yang menimpa suatu kaum ialah karena adanya pemuka-pemuka yang masing-masing merasa diri lebih tinggi dan tidak mau tunduk kepada yang lain, sehingga mudah bagi musuh mengadu domba mereka. Mendengarkan usulan ketua-ketua yang demikian kepada Nabi Samuel, berkata dia, apakah tidak akan terjadi kelak kalau diperintahkan atas kamu berperang, bahwa kamu tidak akan mau berperang? Samuel berkata demikian, karena rupanya beliau telah mengetahui semangat bangsa yang telah amat rusak itu. Mereka meminta raja buat memimpin mereka berperang. Nanti permintaan mereka dikabulkan sehingga ada raja itu. Tetapi karena semangat kaum itu memang telah rusak, diajak berperang mereka tidak mau. Mereka takut menghadapi musuh sehingga pengangkatan raja itu percuma saja, atau perintah raja itu tidak diajukan karena akan ada saja cacatnya pada pandangan mereka. Maklumlah raja itu manusia. Lantaran itu pengangkatan raja tidak juga akan berfaedah kalau semangat berjuang dan berkorban itu masih dingin atau melempem sebagai selama ini juga. Mendengar pertanyaan Nabi Samuel yang demikian, mereka menjawab, bagaimana kami tidak mau berperang pada jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami. Negeri telah dirampas orang, kekuasaan tidak ada lagi, dan anak-anak telah ditawan orang, yang kalau tidak segera bangkit berperang pada jalan Allah, niscaya kami akan bertambah sengsara dan hina. Mendengar jawabannya demikian, nyatalah sebelum berhadapan dengan bahaya itu mulut mereka keras, seakan-akan timbul dari semangat yang berapi-api. Tetapi setelah berhadapan-hadapan dengan musuh, semangat mereka menjadi dingin sebagai es. Itu yang dikatakan di ujung ayat. Tetapi setelah diperintahkan kepada mereka berperang, berpalinglah mereka kecuali sedikit dari antara mereka, dan Allah mengetahui akan orang-orang yang aniaya. Ujung ayat 246. Serupalah dengan cerita Mak Samah dari salah satu daerah di Sumatera Barat pada masa pergerakan kemerdekaan mulai tumbuh kira-kira tahun 1926. Apabila dia bertemu dengan kami, selalu dia setengah pidato menyalakan semangat berkobar-kobar. Dia tidak takut polisi, tidak takut engkau Demang, tidak takut serdadu Belanda. Tanah air pasti merdeka. Kalau perlu berontak, sambil berkata-kata itu diputar-putarkannya dan dilentik-lentikannya kumisnya ke atas. Tiba-tiba di jalan raya lalulah engkau menteri polisi. Seorang teman menegur, Mak Samah, ada menteri polisi. Dia terkejut, rupanya akalnya tidak hilang. Dibarutnya kumisnya turun dan dalam sekejap berputar haluan pidatonya.
tetapi lebih keras dari yang tadi. Apa yang kita takutkan kepada pemerintah? Berani karena benar, takut karena salah. Datang tagihan balesting dan rodi kita bayar. Peraturan kita taati, kepada orang di atas kita berlaku hormat. Dia berpidato demikian bersemangat dan keras sehingga kedengaran oleh menteri polisi yang mengangguk-angguk lantaran senang. Dan kami yang mendengar payah menahan tertawa. Orang-orang yang keras mulut tetapi jiwa pengecut itu adalah orang aniaya. Aniaya kepada diri sendiri, sebab orang-orang yang semacam itulah yang akan menjadi penghalang dari cita-cita yang besar. Duduk perkara diterangkan selanjutnya. Dan berkatalah kepada mereka nabi mereka itu, pangkal ayat 247, yaitu Nabi Samuel. Sesungguhnya Allah telah melantik untuk kamu Talut menjadi raja. Di dalam kitab perjanjian lama disebut namanya Saul, tetapi kita kaum muslimin niscaya mengikut yang diwahyukan Al-Quran yaitu Talut. Permohonan Bani Israel meminta untuk mereka dilantikkan seorang raja, rupanya dikabulkan Tuhan. Samuel diberi wahyu bahwa raja itu ialah Talut dan beliau menyampaikan kepada mereka. Tetapi apa yang disangka sejak semula oleh Nabi Samuel memang bertemu. Setelah dimaklumkan kepada mereka yang akan menjadi raja mereka ialah Talut yang dengan serta-merta membantah. Mereka berkata, adakah patut dia berkuasa atas kami padahal kami lebih berhak dengan kekuasaan itu daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kemampuan dan harta. Di sini nampak lagi penyakit yang menyebabkan mereka dapat ditindas oleh bangsa Palestina. Semua pemuka merasa berhak, baik karena keturunan atau karena kekayaan. Seorang Nabi Samuel memilih Talut raja di raja mereka. Mereka kenal dia bukan asal raja-raja dan bukan orang kaya. Bagaimana kami akan tunduk kepadanya? Kalau hanya itu yang akan dijadikan raja, kamilah yang lebih berhak. Mereka berkatakan kami adalah padahal yang akan menjadi raja hanya seorang. Di antara yang berkami itu kalau diangkat seorang yang lain menyengkilang dan membangkang pula kelak. Mendengar bantahan mereka yang demikian, Samuel pun menjawab, berkata dia, sesungguhnya Allah telah memilih dia di atas kamu. Jadi pemilihan Talut menjadi raja bukanlah karena kehendak Samuel, melainkan kehendak Allah. Sebabnya dia yang dipilih Tuhan ialah karena ada kelebihannya dalam hal yang lebih penting daripada keturunan dan kekayaan, dan telah melebihkannya keluasan daripada pengetahuan dan tubuh. Seorang pemimpin revolusi memerdekakan kaumnya dari tindasan musuh, tidak perlu seorang berketurunan raja. Sebab banyak di antara kamu yang berketurunan orang-orang mulia di zaman dahulu, dan banyak di antara kamu yang mampu banyak harta, tetapi kamu tidak mempunyai ilmu dan kemauan untuk berjuang, berperang dan memerintah. Tambah lagi tidak mempunyai tubuh yang sihat dan tampan sebagai layaknya seorang raja atau pemimpin. Pada Talut inilah kelebihannya, dia berilmu dan mempunyai tubuh yang layak buat jadi raja. Tambah lagi, dan Allah memberikan kerajaannya kepada barang siapa yang dia kehendaki. Artinya, kalau Tuhan akan mengangkat seseorang ke puncak kekuasaan, meskipun dia bukan asal raja ataupun orang kaya, dengan sendirinya dia akan naik. Tidak dapat dihalangi oleh siapa jua pun. Sejarah menunjukkan yang demikian. Bahkan tiap-tiap raja-raja yang mendirikan kerajaan yang mula-mula bukan jualah mereka asal raja. Anak keturunan mereka baru yang dinamai keturunan raja. Dan Allah adalah Maha Luas lagi mengetahui. Tuhan Maha Luas bukan memandang yang hanya di depan sebagai pandangan kamu, bukan memandang Talut yang sekarang sebelum dia resmi menjadi pemimpin kamu, tetapi Talut masa depan dalam kekuasaannya memimpin kamu berperang, dan Tuhan lebih mengetahui akan kesanggupannya daripada kamu. Di sini Al-Quran telah meninggalkan dua pokok dasar buat memilih orang yang akan menjadi pemimpin atau memegang puncak kekuasaan. Pertama ilmu, kedua tubuh, terutama ilmu berkenaan dengan tugas yang sedang dihadapinya, sehingga dia tidak ragu-ragu menjalankan pimpinan. Yang terpenting sekali ialah ilmu dalam cara mempergunakan tenaga. Pemimpin tertinggi itu tidak perlu tahu segala cabang ilmu, tetapi wajib tahu memilih tenaga yang akan ditugaskan menghadapi suatu pekerjaan. Itulah ilmu pimpinan. Disinilah maka Sayyidina Umar bin Khattab seketika memerintah pernah mengakui terus terang bahwa Abu Bakar lebih pintar dari dia memilih tenaga. Abu Bakar telah memilih Khalid bin Walid menjadi kepala perang pada Umar kurang setuju. Sebab ada beberapa tabiat Khalid yang tidak disukainya, sehingga setelah Abu Bakar wafat dan dia naik menggantikan jadi khalifah, maka perintahnya yang mula-mula sekali ialah menurunkan Khalid dari jabatannya. Khalid menyerahkan jabatannya dengan patuh kepada Abu Ubaidah, penggantinya. Bertahun-tahun kemudian setelah Khalid bin Walid meninggal, mengakulah Umar dengan terus terang bahwa Abu Bakar lebih berilmu daripadanya, meletakkan orang pada tempatnya. The right man in the right place. Menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Cacat Khalid pada panah Umar ialah karena agamanya kurang begitu dalam. Sebagai Abu Ubaidah, meskipun cacatnya dalam beragama itu tidak juga ada. Sedang Abu Bakar melihat bahwa Khalid itu dalam memimpin peperangan jarang taranya. Abu Ubaidah meskipun telah alim, tidaklah sepintar Khalid dalam ilmu perang, sehingga di saat itu Khalid tetap membantunya dari belakang, walaupun dianya telah menjadi seorang serdadu biasa. Itulah maksud ilmu. Hal ini pernah diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah yang dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Yang dimaksud dengan tubuh ialah kesehatan, bentuk tampan yang menimbulkan simpati. Oleh sebab itu maka ulama-ulama fikih banyak berpendapat bahwa seseorang yang badannya cacat atau invalid jangan dijadikan raja.
kecuali cacat yang didapatnya dalam peperangan karena bertempur dalam melaksanakan tugas. Dan berkata kepada mereka Nabi mereka, pangkal ayat 248, menunjukkan tanda-tanda raja yang telah diangkat itu. Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah bahwa akan datang kepada kamu tabut itu. Tabut atau peti pusaka peninggalan Nabi Musa, tempat meletakkan naskah perjanjian Bani Israel dengan Allah. Di dalamnya ada sesuatu yang menenteramkan hati dari Tuhan kamu, sebab dia hanya berisi naskah-naskah asli pusaka Musa yang kamu kenakan itu. Tentu hatimu jadi tenteram dan semangatmu akan timbul untuk berjuang, mengingat jasa-jasa Musa kepada kamu dahulunya, dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikulkan dia oleh malaikat. Demikianlah Nabi Sumail menerangkan tentang kerajaan Taurat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda bagi kamu jika sungguh kamu orang yang beriman. Ujung ayat 248. Hal ini semua diterangkan oleh Nabi Sumail kepada mereka supaya mereka jangan ragu-ragu dan takut juga. Mendengar nama Tabut itu pun saja pun moga-moga semangat mereka akan timbul kembali. Karena seketika bangsa Palestina telah memerangi mereka dan mereka kalah, tabut yang mulia itu yang terbuat dari kayu cendana bersalut emas telah dirampas oleh orang Palestina. Tetapi rupanya setelah mereka rampas telah membawa sial kepada mereka, berjangkit penyakit bawasir dan tikus menjadi-jadi menghabiskan makanan mereka, sehingga mereka kembalikan segera kepada Nabi Sumail yang ketika itu menjadi imam Bani Israel. Mereka hantarkan dengan dimuat pada sebuah pedati yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Adalah satu keajaiban bahwa lembu-lembu itu berjalan sendiri. Tahu saja dia kemana dia akan pergi. Tidak ada orang yang menghalaukan. Sebab keajaiban itu hanya nyatalah bahwa malaikat yang menuntun kedua lembu itu. Demikianlah umat Yahudi di zaman Musa. Dengan wahyu Tuhan disuruh membuat tabut bernama tabut perjanjian Allah yang dihormati sebagai perlambang oleh Bani Israel, yaitu untuk memusatkan perhatian mereka kepada isi yang di dalamnya. Di antaranya ialah naskah perjanjian-perjanjian Bani Israel dengan Tuhan dan catatan-catatan Taurat pusaka Nabi Musa, supaya timbul kepada mereka kebanggaan diri. Sebab perlambang-perlambang demikian banyak mereka lihat pada kerajaan Fir'aun semasa mereka di Mesir. Maka setelah Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan melanjutkan intisari tauhid, tabut-tabut begitu tidak ada lagi dalam syariat Islam, dan masjid tempat beribadat wajib bersih dari perlambang-perlambang seperti itu oleh Bani Israel. Dia pun bukan disembah sebagai menyembah Tuhan. Tabut perjanjian Allah bersama naskah asli Taurat habis terbakar seketika kemudian Nebukadnezar Raja Babel menjarah Yerusalem dan membakar haikal rumah suci yang didirikan oleh Nabi Sulaiman. Dalam tafsir-tafsir banyak cerita Israeliat, apatah lagi kalau sudah berkenaan dengan Bani Israel. Tetapi ada pula yang lebih lagi dari Israeliat. Di antaranya ialah cerita bahwa tabut itu didatangkan langsung dari surga bersama-sama Nabi Adam. Padahal dalam kitab perjanjian lama pasal 25, panjang lebar cerita pembuatan tabut itu tidak tersebut-sebut bahwa dia diterima sebagai pusaka Nabi Adam. Tentang sakinah begitu pula. Sakinah berarti ketenteraman atau rahmat. Dapatlah kita memahamkan bahwa setelah melihat tabut itu datang, orang-orang Bani Israel menjadi tenteram hatinya, karena dia adalah laksana perlambang di dalam peperangan yang tengah mereka hadapi. Tetapi beberapa ahli tafsir telah membawakan pula berbagai riwayat tentang sakinah itu. Satu riwayat yang mengatakan sakinah itu adalah seekor kucing yang punya 2 mata yang bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Kalau kedua angkatan perang itu telah bertemu, muncullah kucing itu dari dalam tabut, lalu sinar matanya menimbulkan takut pada musuh orang Palestina itu sehingga mereka lari simpang siur. Riwayat lain lagi mengatakan bahwa muka kucing itu menyerupai muka manusia, tetapi sangat menakutkan dan dia memancarkan angin yang keras. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa sakinah itu ialah suatu bentuknya angin. Mukanya seperti muka kucing, dia mempunyai 2 sayap dan mempunyai ekor sebagai ekor kucing. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa sakinah itu adalah nama dari sebuah piala dibawa dari dalam surga, terbikin dari emas yang dipergunakan untuk meletakkan air guna membasuh hati nabi-nabi. Satu riwayat lagi, sakinah ialah roh Allah sendiri yang bercakap-cakap dengan sendirinya. Katanya kalau mereka bertengkar-tengkar, maka piala itu sakinah itu bercakap dengan sendirinya, membenarkan mana yang benar dan menyalahkan mana yang salah. Melihat bersimpang siurnya cerita-cerita ini, nyatalah bahwa semuanya tidak ada yang benar. Semua cerita ini ialah Israeliat yang dimasukkan oleh orang Yahudi ke dalam penafsiran dan ditampung saja semuanya oleh orang yang menafsirkan. Padahal tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi yang dapat menyokong salah satu daripada tafsiran itu. Yang terang ialah bahwa sakinah hatinya tentram, ketetapan hati, keteguhan semangat sehingga tidak beranjak lagi. Yang tepat adalah tafsir Ibnu Abbas, sakinah artinya rahmah. Atau tafsiran Ibnu Abbas juga, sakinah artinya tumakninah. Atau tafsiran Al-Hasan, sakinah ialah yang membuat hati mereka tentram. Atau tafsiran Qatadah, sakinah ialah al-waqar, artinya rasa kerendahan hati, mengharap pertolongan Tuhan agar menang menghadapi musuh. Diterangkan lagi bahwa selain dari dalam peti tabut itu ada sesuatu yang menenteramkan hati dari Tuhan. Ada pula sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Sisa adalah terjemahan dari Baqiyatun. Di sini pun terdapat banyak tafsiran. Kata setengahnya sisa itu ialah pecahan batu Taurat yang dihempaskan Nabi Musa ke tanah karena murkanya kepada Samiri.
Kata satu tafsir lagi tongkat Nabi Musa, dan satu tafsir lagi menambahkan dengan tongkat Nabi Harun. Yang dapat kita pertanggungjawabkan sekarang ialah bahwa yang di dalam peti itu ialah kitab Taurat yang dicatat oleh Nabi Musa. Lantaran adanya sisa warisan Musa itu di dalam tabut tersebut, dengan sendirinya timbullah sakinah atau ketenteraman hati berpejuang Bani Israel di bawah pimpinan Talut hendak merebut kemerdekaannya kembali. Kita maklum baik di zaman purbakala ataupun kepada zaman modern kita sekarang ini sengaja dibuat beberapa perlambang untuk membulatkan tekad dan menebalkan semangat, dibuat satu perlambang lalu dipertahankan mati-matian. Ketika Nabi kita menaklukkan Khaybar, seketika benteng-benteng Khaybar akan mulai diserbu. Malamnya Nabi SAW mengatakan bahwa beliau besok pagi akan menyerahkan bendera peperangan kepada seorang yang dicintai Allah dan Rasul. Besoknya beliau serahkanlah bendera itu kepada Ali bin Abu Talib. Dalam peperangan Mu'tah yang terkenal, Rasulullah menyerahkan bendera peperangan kepada 3 orang berturut-turut. Kalau Ja'far bin Abu Talib tewas, hendaklah bendera dikibarkan oleh Zaid bin Harisah. Dan kalau dia meninggal pula, hendaklah bendera dikibarkan oleh Abdullah bin Rawahah. Setelah berlaku takdir Tuhan, ketika pahlawan itu tewas menunaikan syahidnya berturut-turut sebagai disyaratkan Nabi, bendera dikibarkan oleh Khalid bin Walid. Dengan beberapa kenyataan ini, kita melihat bahwa di zaman kejayaan Islam, lambang perjuangan itu pun dipelihara. Tanda takluk karena tak dapat melawan lagi. Seorang pemimpin perlawanan menyerahkan pedang atau kerisnya. Trunojoyo ketika memberontak kepada Kompeni dan Angga Mangkurat II menyerahkan kerisnya kepada Kapten Jonker. Dalam perlawatan penulis tafsir ini ke Amerika 1952 sempat lewat di West Point, Akademi Angkatan Perang Amerika yang terkenal. Bertemu dalam museumnya tongkat komando Marshal Goring yang diserahkannya kepada komandan tertinggi Sekutu Jenderal Eisenhower, tanda taklukan. Maka Bani Israel di bawah pimpinan Talut diberikan lambang perjuangan Tabut atau peti pusaka Nabi Musa yang di dalamnya ada sisa pusaka Musa dan Harun. Dipikul oleh malaikat dan di dalamnya ada penumbuh semangat ketetapan hati atau sakinah untuk berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.